Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya kepada hari kiamat masuk dalam rukun iman kelima. Umat muslim wajib mempercayai datangnya hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjelaskan tanda-tanda kiamat lewat beberapa ayat Al-Quran. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, namun ada beberapa kejadian yang disebutkan sebagai tanda-tanda terjadinya kiamat. Sebagai muslim yang mengimani hari akhir, sudah menjadi keharusan juga untuk menjaga perilaku kala tanda-tanda kiamat sudah muncul di bumi. Dalam Islam telah diterangkan dalam berbagai hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat besar ini menjadi pengingat akan datangnya hari penghakiman. Dalam Islam terdapat berbagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, baik yang besar maupun kecil. Namun semuanya menunjukkan bagaimana dan kapan waktunya akan tiba. Meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hari pastinya, namun kesimpulan dari Al-Quran dan hadits memberikan hikmah dan petunjuk kepada umat Islam, agar ketika saatnya tiba mereka mampu membedakan antara yang baik dan yang salah. Tanda-tanda kiamat besar ini menjadi peringatan bagi kita untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kiamat. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ada beberapa tanda kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Umat muslim harus mengimaninya karena cepat atau lambat, kiamat pasti terjadi. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. 2. Kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. 3. Nabi Isa memimpin dunia. Nabi Isa alaihissalam diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa alaihi wasallam sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa alaihissalam kemudian Allah menjadikannya mirip. Sementara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Putra dari Maryam ini diangkat ke langit kemudian akan diturunkan kembali ke muka bumi.
Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat tiba. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. 4. Hadirnya kaum Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakan yakni sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik yang dimiliki kaum Yajuj dan Majuj. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. 5. Matahari terbit dari arah barat. Matahari selalu terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Tetapi tidak halnya ketika kiamat datang. Matahari akan terbit dari arah barat. Tanda ini menjadi awal dari kiamat kubra atau kiamat besar. Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat. Dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. 6. Dabah binatang melata. Keterangan ciri dabah dapat dinukil dari atsar para sahabat. Salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pernah menyebutkan ciri-ciri dabah sebagai hewan yang mampu berbicara dengan manusia. Dia memiliki semua warna hewan yang ada dan memiliki karakter setiap umat. Karakternya dari umat ini adalah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dabah itu berbicara dengan manusia dalam bahasa mereka masing-masing. Kata Ibnu Abbas diterjemahkan Mahir Ahmad Ash-Shufi dalam buku Tanda Kiamat Besar. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Apabila perkataan atau ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi atau dabbah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. 7. Duhon atau kabut dan angin berhembus. Dukhan adalah asap atau kabut tebal. Sebelum serangan hari kiamat, awan asap akan menutupi dunia, bertahan selama 40 hari 40 malam. Dukhan terjadi pada fase keempat, fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin diktator. Orang-orang percaya akan menjadi seperti mereka masuk angin dan orang-orang yang tidak percaya akan seperti mereka mabuk. Duhon adalah kabut asap yang gelap dan tebal, tidak memiliki oksigen, dan sangat panas sehingga bumi menjadi gelap gulita. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. 8. Munculnya api raksasa dari perut bumi. Banyak riwayat yang menunjukkan lidah api raksasa tersebut berasal dari Hadramaut atau Laut Hadramaut serta dari dasar kota Ad. Kedua daerah itu berada di sebelah selatan Jazirah Arab, sementara Hadramaut adalah nama provinsi dan Ad adalah kota di Yaman. Akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur. Lalu api tersebut menggiring mereka ke barat, ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya dimakannya, ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Hadis riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. 9. Terjadinya gempa di mana-mana. Apabila kita mendengar kabar adanya orang yang terperosok ke dalam belahan bumi akibat gempa yang dahsyat, maka ini juga termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Menjelang tibanya hari kiamat akan ada orang-orang yang dirubah bentuknya, ditenggelamkan ke dalam bumi, dan dilempari batu. Hadis riwayat Ibnu Majah. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. 10. Kehancuran Ka'bah. Ka'bah atau Baitullah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pusat peribadatan seluruh Muslim di dunia. Untuk itu, mungkin masih menjadi pertanyaan sebagian Muslim terkait bagaimana keadaan tanah suci ini kelak saat hari kiamat. Sesuai dalam hadits riwayat Hakim dan Abu Ya'la, oleh Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Semua yang bernyawa akan mati. Entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian. Tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan tentang hari kiamat agar kita bisa lebih semangat dalam beribadah dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Itulah beberapa tanda-tanda hari kiamat besar menurut Quran dan hadis dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.